ada beberapa pemahaman yang bisa kita ambil. Bintang itu muncul, tenggelam, ya, tidak ada, menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Ya, manusia juga begitu. Tapi kita jangan melihat bahwa bintang itu hilang. Bintang itu tetap ada. Coba kita nggak bisa melihat aja. Begitu ada sinar matahari, sinar itu dominan, kita tidak bisa melihat lagi bintang-bintang itu. Tapi bintangnya ada. Kita mati, kemudian jangan dianggap mati itu sudah nggak ada. Kita ada di alam barzah, ada. Nah, ini kalau kita mempelajari konsep hidup dan mati. Konsep hidup dan mati kalau di Al-Quran, pemahaman saya. Jadi kalau ada yang salah, bukan Quran yang salah, tapi saya. Ada ayat yang menunjukkan hidup dan mati itu adalah bertemunya roh dan jasad. Kayak misalnya di Al-Baqarah awal-awal itu ada kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitkum thumma yuhyikum. Bagaimana kamu mengingkari Allah? Kamu dulu kan mati. Kita dulu belum bernyawa. Terus kasih roh, Allah membuat hidup sampai sekarang. Thumma yumitukum, nanti akan membuat kamu mati. Thumma yuhyikum, kamu akan hidup lagi. Berarti konsep hidup mati itu adalah bila roh dan jasad bertemu. Nah, ada ayat lagi di Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu membuat kamu wafat. Istilahnya yang dipakai oleh Allah, wafat. Yaitu ketika kamu tidur dan ketika kamu mati. Bedanya, ketika kamu tidur, roh itu diambil sementara, terus dikembalikan lagi. Sedangkan yang dikatakan mati, roh itu di-hold, ditahan sampai seterusnya itu dalam beberapa tahun, beberapa puluh tahun dan sebagainya, sehingga orang itu dianggap mati. Jadi kalau begitu, orang yang sedang tidur pulas itu rohnya tidak ada di situ. Nah, ini bisa menjawab Pak Basuki waktu itu, ya, bahwa itu kan sudah jantungnya sudah bergerak. Nah, orang yang tidur itu kan jantungnya juga bekerja. Tapi Allah menyebutnya wafat itu. Yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang ketika mati dan ketika tidur. Cuma bedanya Allah mengembalikan roh itu kepada jasadnya, dan ada juga yang tidak dikembalikan. Itu satu konsep. Tapi ada konsep lain. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan mengatakan orang yang mati di perang fi sabilillah itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Loh, katanya hidup itu ketika roh dan jasad berkumpul. Nah, di situ yang kita pahami bahwa ketika orang itu mati dalam konsep kita, badannya mati, tapi rohnya masih tetap hidup. Nah, ini kehidupan di alam barzah yang kita suka menyebut di alam kubur. Sebenarnya alam kubur itu istilah untuk kita, untuk gampangnya, karena orang sudah dikubur, maka itu kita menyebut alam kubur. Sebenarnya begitu orang meninggal dipisah, nanti badannya itu yang ditanam di kuburan, tapi rohnya dipindahkan ke alam barzah. Nah, ketika di alam barzah itu hidup, ya, hidup. Tak tentu kehidupannya itu terbatas. Misalnya siksa kubur itu Rasulullah mulai banyak membahas mengenai siksa kubur setelah satu ayat di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir menyebutkan bahwa Fir'aun itu disiksa dengan dia melihat bakal
tempat tinggalnya di neraka. Jadi dia setiap hari itu diekspos, ya, ditampakkan itu tempat tinggalmu besok, tempat tinggalmu kelak. Itu pagi, sore, malam melihat terus, itu kan horor, ya. Jadi siksaan dia seperti itu. Nanti ketika sudah hari kiamat baru dia masukkan ke neraka, ya. Jadi berarti roh dan jasad kalau ketemu kita menyebut hidup, tapi ketika berpisah kita menyebut mati dalam arti pisah. Tapi yang mati itu hanya jasadnya, rohnya masih tetap hidup, bisa merasakan. Maka kalau seseorang mendoakan orang yang sudah meninggal, itu bisa diringankan siksaan kuburnya, ya, bisa diringankan. Ini saya kira tidak ada perselisihan di antara para ulama, karena Rasulullah pernah mendatangi kebetulan melewati suatu tempat ada kuburan, terus Rasulullah berhenti di situ, dikasih pelepah kurma. Rasulullah mengatakan bahwa orang ini disiksa. Dengan doanya Rasulullah, dia siksaannya diringankan, ya, diringankan. Oh, berarti apa yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang mati itu bisa meringankan di alam barzakh.